Prime, podcast for curious mind. Hai semuanya, ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Mengawali 2024 udah hampir selusin perusahaan nih yang melakukan Initial Public Offering atau IPO pencatatan saham perdana. Banyaknya saham yang IPO ini bisa jadi keran cuan baru buat trader tapi juga bisa sebaliknya malah merugi. Makanya kita kudu jeli nih sebelum membeli saham IPO. Jangan sampai cuma ngikutin yang rame aja dan FOMO deh ujungnya nyangkut terus nyesel. Nah, Rabu 17 Januari lalu saya berkesempatan ngebahas topik bahaya FOMO saham IPO bareng profesional trader sekaligus founder Wiguna Investment Franciscus Wiguna di live Instagram Uang Bicara. Buat yang ketinggalan, saya udah siapin rekamannya nih untuk kamu semuanya. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja yuk kita simak obrolannya di Uang Bicara. Baik Frans, kita mau review dulu dong. Kan di postingan kamu ada tuh review saham-saham yang paling cepat ke 50. Kenapa sih bikin konten kayak gitu? Sebenarnya kita mau kan bursa itu kan bertumbuh dengan sehat ya. Sementara bursa itu selalu yang dicondongkan, wah kita berhasil IPO berapa puluh cetak sejarah gitu kan. Nah, saya pengen hadir sebagai pengingat aja sih dalam tanda kutip bahwa banyak juga loh ternyata yang IPO-nya itu kurang bagus dari sisi performance harganya gitu kan. Baru IPO 5 hari udah ke 50, baru IPO belum sebulan udah ke 50 gitu. Jadi sebagai reminder saja dan buat edukasi juga bahwa kita harus pilih saham IPO itu hati-hati seperti itu. Jangan sampai kita dapat apes yang ke 50 itu ya. Hati-hatinya tuh kayak gimana? Apa yang perlu dipelajari oleh teman-teman yang suka pesen saham-saham IPO misalnya? Untuk sebelum dia IPO, kan kita sebutnya biasa pre-IPO ya. Iya. Itu memang agak susah ya. Kalau dulu kan ada namanya historical underwriter. Oh, kalau underwriternya ini biasa seperti ini, underwriter ini biasa seperti ini. Tapi itu makin kesini makin ada tidak bekerjanya lah. Tapi ada satu hal yang teman-teman Bapak Ibu semua boleh lihat dan mungkin bisa jadi red flag dalam tanda kutip ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buka prospektus, di prospektus ada namanya pooling allotment. Nah, di situ nanti ada berapa persennya, jatah yang dikasih ke pooling itu berapa persen dari total emisi atau nilai IPO-nya gitu kan. Kalau di atas 80% atau di atas 70%, itu kita harus waspada. Kenapa? Artinya ya barang itu adalah barang yang nanti retail rebutan di pooling. Sementara sisanya bisa 20%, 30% ya dimakan oleh dalam tanda kutip big player-nya. Gitu kan, di fixed allotment gitu kan. Kalau poolingnya besar gitu kan, ya ngapain gitu. Ikutan pesan. Kalau dari saya seperti itu. Pooling itu kan sistemnya itu kan kita dibagi rata ya. Sesuai proporsional lah. Sesuai ada jatah atas, jatah bawah kan. Batas atas, batas bawah. Nah itu nggak bisa diakalin kalau di pooling. Contoh misalkan, oh ini ada Alin. Alin saya kasih deh di pooling lebih gede. Nggak bisa. Tapi kalau di fixed allotment itu bisa. Jadi makanya kalau di pooling itu udah barang liar. Jadi kalau poolingnya besar lebih baik tidak usah seperti itu. Frans, kalau misalnya kita review IPO 2023 kemarin sama yang awal tahun ini, mungkin kita yang tahun lalu aja deh. Kita mungkin ada beberapa hal mungkin yang jadi poin penting bisa buat pembelajaran kita sama-sama supaya nggak FOMO. Berdasarkan opini saya ya. Jadi dan berdasarkan kebiasaan saya tentunya gitu kan. Kalau saya itu tipe orang yang lebih suka beli saham IPO ketika dia sudah listing dan ketika sudah lebih stabil. Di pasar sekunder berarti Di pasar sekunder. Jadi saya bukan nggak pernah ya, saya pernah tapi beberapa case lah. Ikut IPO pernah, tapi beberapa case dan sangat jarang sekali. Dari umur IPO sampai sekarang, saya mungkin cuma pernah ikut itu 3. Goto, WIRG, sama yang ketiga ini GRPH. Saya ikut GRPH, cuma saya ikut cuma 100.000, cuma buat nyoba gitu kan. Nah, kenapa lebih enak analisa post IPO atau di pasar sekunder? Karena udah mulai kelihatan broker summary-nya, terus arah kira-kira big player-nya nih mau mainnya panjang atau pendek, itu lebih kelihatan. Sementara kalau kita ikut IPO, ya menurut saya ya ikut IPO itu untung-untungan gitu. Kadang dapat allotment tinggi kayak seperti ini gitu kan ya. Kita mau kata apa gitu, langsung loss 30% gitu. Ya kalau kita mau keep beda lagi ya. Kalau saya lebih suka di pasar sekunder. Ada contoh saham, saya udah jual sahamnya jadi saya nggak ada apa-apa lagi. Adalah IKPM. Mungkin teman-teman di sini follower saya pada tahu. Saya rekom IKPM dari 190 saya rekom IKPM.
Saya bilang bagus, kenapa? Ya karena broker summary-nya bagus. Bandarnya atau big player-nya itu beli balik barangnya dari retail gitu kan. Tapi kalau buat trader yang scalping gitu ya, ya mungkin lebih enak waktu awal listing dia trading di situ, scalping di situ. Tapi kalau saya awal listing saya nonton sih. Berapa hari tuh nontonin? Sampai sekarang saya masih nonton dan jadi komentator aja gitu. Karena ya bagi saya belum bisa masuk, karena masih belum stabil. Contoh misalnya Cegas gitu kan, menurut saya masih belum. Kapan misalnya mulai bisa kelihatan polanya seperti apa dan cukup stabil untuk tipikal trader yang sukanya bukan pesen di IPO tapi bertarung ya, atau cari opportunity di pasar sekunder setelah listing? Oke. Kalau saya biasanya itu cari saham yang barang yang dibeli balik sama big player-nya. Sebagai catatan, big player-nya itu bukan selalu broker underwriter. Bisa jadi big player lain, pakai broker lain gitu kan. Yang kedua, biasanya saham-saham seperti itu, harganya itu hariannya range-nya paling pendek, 1%, 2%, 3% gitu. Jadi nggak terlalu gerak yang volatile, masih dari 10% naik 10% turun lagi ke plus 5, turun lagi ke minus 5 gitu seperti itu. Jadi cari yang kayak gitu. Gitu. Kalau di saham sekarang yang IPO ya, ini bukan rekomendasi ya teman-teman. Saya pun masih wait and see di kedua saham ini, yaitu adalah saham MSJA sama Akro. Tapi masih wait and see. Kenapa? Karena menurut saya akumulasinya masih kurang besar dibandingkan distribusi waktu dia awal-awal IPO atau awal-awal listing gitu kan, hari-hari pertama. Hari pertama kan orang FOMO semua. Nah itu sih. Nggak bisa juga untuk teman-teman yang misalnya mau cuan cepat dari saham IPO ya, kalau misalnya style seperti France begini. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau scalping ya nggak cocok sama behavior saya. Di market ini memang ada beberapa pemain atau misalnya market participant lah, pelaku pasar yang emang hobinya ikut IPO gitu. Emang rutin aja beli IPO. Nah, kalau untuk style yang seperti ini, berarti kan gimana nih mereka, kapan mereka harus lepas atau kayak gimana supaya mereka kan nggak boleh likuiditasnya ketahan di situ kan, karena misalnya IPO kan banyak ya, kalau misalnya udah ketahan di satu saham kan nggak bisa pesan lagi misalnya untuk yang IPO berikutnya. Kalau dari France sendiri seperti apa advice-nya? Kalau orang-orang yang seperti itu, kalau udah arah biasanya dia jual modal dia, jadi sisa untung. Iya Gitu kan, betul. sisa untung itu biar beranak lah dalam tanda kutip ya. Seperti itu sih, Baik. paling itu salah satu cara ya. Tapi itu kan berarti kan modalnya ya nggak ketahan juga, karena kan keluar modal ya. Iya betul. Iya, Masih bisa ikut IPO berikutnya ya. Nah, kalau iya betul. misalnya IPO belakangan ini boleh dikata agak jarang ya yang fenomenal lagi, ya nggak sih Franz? Sekarang menurut saya yang paling fenomenal tuh Cegas. Iya, tapi itu juga pergerakannya sangat Iya, membuat desperate banget, lalu tiba-tiba euforia seperti itu. Jadi gimana tuh? iya. Fenomenal kan kita bicara hal apa dulu ya? Harganya ke fenomenal atau pergerakannya ke fenomenal? Kalau Cegas tuh menurut saya pergerakan big player-nya ini yang fenomenal. Karena Hmm. dia jago banget dia mainin retail punya psikologi di market ya. Psikologi market. Saya juga nggak berani. Walaupun hari ini broker PO-nya makan lagi gitu. Tapi sampai sekarang saya pun nggak berani untuk masuk. Kenapa? Karena volatility-nya tinggi sekali. Dia tiba-tiba bisa jualan habis, bisa buyback di bawah gede gitu. Ini bisa dibilang big player-nya dalam tanda kutip bensinnya kenceng ini. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana cara melihat prospektus saham yang bagus? Tadi udah disampaikan salah satu poin yaitu lihat allotment di prospektusnya. Apalagi nih, Franz? Oke, kalau menurut saya yang kedua itu masih underwriter. Kita lihat underwriternya siapa. Jadi masing-masing underwriter tuh biasanya punya spek, punya spesifikasi emiten yang mau dia terima kan. Nah, makanya historical underwriter itu kepake, walaupun akurasinya nggak terlalu tinggi, tapi kepake gitu kan. Dia pernah listingin apa aja, history barangnya seperti apa, itu kepake. Terus mungkin ada pertanyaan, gimana kalau misalkan PER, PBV, atau rasio-rasio keuangan, atau laporan keuangan gitu. Nah, ini jujur dikata ya, mostly laporan keuangan di prospektus itu biasanya ada restrukturisasinya. Jadi Iya. makanya kalau teman-teman buka di laporan keuangan di prospektus, itu biasa kan disajiin 3 tahun kan. Itu pasti tiba-tiba ada yang meningkat. Entah asetnya tiba-tiba naik, labanya tiba-tiba dari rugi jadi untung puluhan miliar gitu. Atau asetnya tiba-tiba dari nggak ada tiba-tiba jadi ada gitu karena imbreng. Nah itu namanya restrukturisasi. Jadi makanya kalau untuk saham IPO itu saya nggak pernah lihat laporan keuangan yang di paling bawah itu. Kenapa? Karena itu udah hasil restrukturisasi semua. Udah hasil kasarnya ya. Ini kasarnya adalah hasil make up gitu. Seperti itu. Jadi saya kurang lihat fundamental. Kecuali ini saham punya siapa. Ini dilihat. Misalkan kalau sahamnya saham konglomerasi, misalkan punya Pak Tanoko misalkan.
atau punya Bakri. Nah, biasanya kalau saham-saham grup konglomerasi itu mereka mainnya panjang. Jadi nggak akan IPO selesai 50 habis, enggak. Mereka udah ngerti bursa ini tempat cari duit tapi bukan sekali, tapi berkali-kali. Makanya mereka bukan mindset jangka pendek yang udah IPO, jual ke retail semua, habis selesai, bye-bye gitu, enggak. Gitu. Karena mereka mindsetnya itu bangun kekayaan, cari modal di market gitu, seperti itu. Jadi beda. Tadi ada yang nanya juga, gimana caranya kita tahu big player itu mainnya panjang atau pendek? Di pasar sekunder, bandarnya makan balik nggak? Kalau hari awal-awal itu biasanya distribusi, itu wajar. Apalagi kalau jatah poolingnya besar secara nominal ya. Kenapa? Ya karena dalam tanda kutip big playernya mending gua jualan duluan dong daripada orang-orang di pooling jualan duluan. Ya nggak sih? Makanya biasanya hari pertama itu distribusi. Itu wajar. Nah, nanti biasanya udah jalan seminggu, minggu kedua, minggu ketiga itu baru kelihatan. Dia makan balik nggak? Kalau dia makan balik, itu tanda bagus. Teman-teman bisa belajar dari contoh IKPM deh. Dia makan balik. Ada pakai broker underwriter, ada nggak juga pakai broker lain juga. Cuma intinya makan balik gitu. Tapi kalau misalkan habis hari satu distribusi, hari kedua distribusi lagi. Hari ketiga distribusi lagi. Hari keempat makin gede distribusinya, harga diturunin terus. Ya kalau udah gitu mah ngapain? Nah, seperti itu biasanya udah agak berat naiknya. Kecuali bandarnya kayak cegas atau big playernya kayak cegas. Itu dari awal listing pun kelihatan dia berani ngangkat, berani nurunin gitu. Itu tadi professional trader Franciscus Wiguna yang udah ngasih tahu soal pentingnya jangan FOMO saat memutuskan membeli saham IPO. Masih ada obrolan lain lagi soal ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi ngobrolin gimana supaya para trader nggak FOMO saat ada saham IPO. Bareng professional trader Franciscus Wiguna. Kita lanjutin lagi yuk obrolannya. Nah, sering kali kan kalau di market kayak gitu, kalau kita misalnya trading saham IPO, salah satu tantangannya itu adalah kalau misalnya kita sebenarnya itu ada kesibukan di hari itu listing. Atau misalnya kita tuh nggak punya kesiapan, sebenarnya kita akan lepas kalau apa nih? Kalau tadi dari Pak Frans kan salah satu yang bisa dijadikan patokan untuk teman-teman yang emang suka pesen saham IPO dan trading saham IPO adalah misalnya keluarin dulu modalnya nih, dapat barang berapa, keluarin dulu itu. Jadi sisanya adalah profit kayak gitu. Nah, kalau menurut Pak Frans sendiri tuh sebaiknya kayak gimana sih? Ini posisi dia punya barang dari pasar primer ya? Iya, dapat allotment dari primer. Sebenarnya ada dua cara ya. Ini saya juga caranya baru nemu gitu, karena kan saya nggak pernah gitu. Saya baru kepikiran tadi. Yang pertama adalah kita lihat pagi-pagi arah nggak. Kalau arah dan arahnya kunci tebel ya kita keep aja, gitu kan. Kita kasih batas. Oh kalau arahnya sisa sekian ribu lot gitu. Kan kayak ada beberapa sekuritas yang bisa atur kan. Kalau bidnya tinggal segini lot atau udah dan segini lot langsung jual gitu. Itu ada bisa atur beberapa sekuritas gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, sebelum listing kita udah harus kasih batas gitu. Oh, saya dapat IPO segini, oke. Kalau kita mau ngelosin ya, tadi kan kita arah kunci. Misalkan nggak arah gitu, batasnya berapa ya? Kita kasih batas personal pada saat itu atau malamnya kita rencanakan. Oh, kita pokoknya kalau harganya misalkan IPO 150, opening 200 atau 180. Kita bargain sama diri kita. Oh, kalau harganya udah balik ke 170,
apapun yang terjadi gue TP seperti itu selesai gitu kan. Karena untuk di awal IPO itu kita nggak bisa tahu pasti broker summary-nya seperti apa karena nggak ada real time kan. Broker summary nggak real time, kecuali broker summary real time itu beda cerita gitu kan. Tapi kalau broker summary nggak real time ya itu jalannya. Ya kita mau nggak mau harus kasih batas. Oh kalau udah harga segini ya udah amankan cuan, amankan profit gitu kan. Jangan sampai karena kita serakah tadinya udah profit 20% misalkan, karena serakah jadi ARB jadi malah rugi 30% kan. Kan lucu. Kita batasi lah. Apalagi kita nggak bisa mantau market gitu kan. Seperti itu. Ini ada yang nanya, jika terdapat private equity atau venture capital dalam IPO apakah bagus, Pak? Biasanya bagus. Biasanya ya dari histori yang udah-udah. Ya intinya selama nggak ada distribusi masif di pasar sekunder ya oke aja. Karena private equity kan pasti mau jualan. Ya kan? Tinggal jualannya dia mau jualan pas listing atau mau jualan nanti-nanti belakangan gitu kan. Nah itu kita nggak tahu gitu. Jadi tetap kita lihat broker summary. Karena private equity mau jualan pun akan tercatat di broker summary. Gitu kan. Jadi broker summary itu data yang nggak bisa bohong. Mau private equity-nya pindahin ke sekuritas A, B, C, D, E, F, G segala macam, tetap tercatat di broker summary. Kita lihat di value-nya. Kalau ada value yang besar banget misalkan. Wah ya ini bisa jadi mungkin PE-nya keluar gitu. Private equity-nya keluar. Cara tahu saham IPO diakum balik oleh big player caranya gimana apabila yang akum bukan underwriter-nya? Nah, ini yang banyak teman-teman bukan salah kaprah ya, tapi salah persepsi ya. Bandar itu bukan underwriter, big player itu bukan underwriter. Underwriter itu cuma salah satu syarat administratif kalau kita mau IPO. Udah selesai itu. Sama kayak kita mau trading saham, kita harus punya broker kan, kita harus punya sekuritas. Kita harus daftar di sekuritas. Sama halnya kita mau IPO, kita harus punya underwriter. Terus kenapa Pak? Broker underwriter-nya selalu jadi dominan waktu pertama IPO? Ya karena emiten atau siapapun big player-nya, awal-awal itu barangnya startnya di underwriter semua. Jadi mungkin ada yang nggak pindahin barangnya, dia tetap nggak pindahin, dia tetap di broker underwriter-nya. Makanya yang kecatat di kode brokernya underwriter-nya. Tapi bukan berarti, misalkan, IPO Teguk, MG-nya jualan, bukan berarti MG sebagai sekuritas jualan, bukan. Itu orang di balik investornya siapa, playernya siapa gitu kan. Atau misalkan kasus Cegas, PO-nya itu bukan PO dari sisi sekuritas, bukan, tapi ya ada pihak investornya itu. Sekuritas cuma kendaraan gitu kan. Nah, jadi gimana cara cari sahamnya gitu? Biasanya diakum pakai broker underwriter lagi, betul? Iya, betul. Tapi ada beberapa kasus tidak diakum oleh broker underwriter. Terus gimana? Ya lihat volumenya. Yang paling penting kan volume. Volumenya net buy atau net sell. Kalau net buy ya berarti akumulasi. Kalau net sell berarti distribusi gitu kan. Kalau untuk IPO yang ada warannya, ini tuh kalau menurut Pak Frans, apakah kalau ada waran tuh at least kita bisa berharap dari warannya atau kayak gimana sih sebenarnya point of view dari Frans sendiri? Biasanya kalau saham ada warannya, tuh biasa allotment harusnya nggak gede-gede sih. Kenapa apalagi gitu yang ya? Jumlah warannya misalkan belasan juta lot gitu. Nah, belasan juta lot ya logika aja. Ngapain big player-nya nerbitin waran belasan juta lot, tapi buat dibagi-bagi ke retail itu kan duit gratis. Biasanya yang ada waran allotment-nya kecil. Nanti teman-teman retail belinya di market aja, di hari pertama waktu peak gitu kan. Kalau ikut IPO ada waran gak ada waran, ya ikut nggak terlalu pengaruh sih kalau menurut saya. Cuma biasanya kalau ada waran, apalagi warannya belasan juta lot, allotment kecil. Allotment kecil, teman-teman dapat waran juga kecil. Gitu kan, dapat uang jajan lah, ya dapat syukur gitu kan. Nah, cuma pesan saya satu, kalau waran di IPO, 90% peak sebuah waran itu di hari pertama, gitu kan. Jadi hati-hati seperti itu. Dan kita itu harus logis, apalagi di kertas waran ini. Jadi kadang ada kondisi di mana warannya terlihat murah. Kenapa terlihat murah? Misalkan harga tembusnya 200, harga induknya 600. Contohnya Cegas sekarang kan. Berarti warannya bagus dong Pak, under value. Secara teori betul, under value. Tapi waran ini kan ada masa tebusnya. Kalau belum ada di masa tebus, waran ini hanya sekedar kertas kosong, kertas kupon yang diperdagangkan. Yang teman-teman bisa jual rugi atau jual untung dari kertas ini gitu kan. Jadi belum ada gunanya. Mau harga Cegasnya 10.000 pun, kalau belum bisa ditebus, ya warannya biasanya nggak akan gerak. Apalagi warannya udah di investor retail semua, udah di broker-broker retail semua. Contoh Cegas kan gitu. Warannya udah dicuci semua, udah ada di market semua. Ya udah, sekarang mungkin Cegasnya naik udah berapa puluh persen, bahkan hampir 100% dari 300, warannya kemana? Nggak kemana-mana. Paling naik 2, 3 tik, 4 tik doang gitu kan. Itu murni teman-teman retail yang main di market.
trading waran oke, hari pertama itu kesempatan, tapi jangan sampai kita nggak cut loss di waran di hari pertama. Apalagi kita belinya harga atas 70, 80, 90, 100 gitu. Itu karena ya itu pick sebuah waran di hari pertama. Dan yang paling penting, ini pro kontra ya, karena ada juga yang untung, tapi dari yang udah-udah jangan pernah average down waran. Gitu. Karena ada average down, saya kenal ibu-ibu di Alam Sutra, dia tuh average oil warren. Dia oil warren masuk sampai 500 juta kalau saya nggak salah. 500-300 juta. Terus waktu mendekati kadaluarsa dia bingung gimana ya. Ya udah saya bilang, sekarang harga masih 30-an, ibu siram aja pelan-pelan. Akhirnya dia siram pelan-pelan, dia rugi. Bayangin tuh average berapa ratus, sisa jadi 30 gitu kan. Karena dia average down warren. Jangan seperti itu. Rugi berapa tuh Ibu? Aduh, nggak tahu, udah berapa puluh persen itu. Kayaknya hampir 80-90%. Kalau kurang pengalaman di market jangan trading waran deh. Itu dia, hati-hati. Apalagi di hari pertama itu volatile banget. Dari 100 bisa jadi 70, nggak ada semenit. Dan volatile juga pas udah mau kadaluarsa ya. Iya, betul. Nah, biasanya miskonsepsi yang paling umum yang ditemui oleh Frans dari DM-DM-an teman-teman tuh soal saham-saham IPO dan perwaranannya tuh apa aja sih? Salah satunya ya ngira underwriter itu bandar. Oke, kalau kita lihat kan IPO itu rata-rata size-nya 100 miliaran ya kalau sekarang, dan misalnya dilepas ke marketnya di IPO tuh harganya di 100-an kayak gitu. Kalau misalnya kita bandingin IPO size-size yang begini dengan size yang besar kayak gitu, misalnya di atas 500 miliar atau sampai triliunan, itu apa sih yang menjadi pembeda untuk misalnya biar kita itu punya ekspektasi yang realistis? Kadang-kadang tuh kan kita tuh ekspektasinya misalnya arah lengket, udah arah lengket sehari, pengen arah lengket di hari-hari berikutnya lagi. Nah gimana nih biar kita bisa manage expectation sesuai dengan size IPO-nya? Intinya sih kita harus punya mindset bahwa di bursa itu nggak ada makan siang gratis ya. Jadi nggak ada namanya, saham pasti arah terus supaya bandarnya ini mau bagi-bagi ke retail, itu nggak ada. Jadi pasti akan ada stopnya gitu kan. Kita nggak pernah tahu stopnya kapan dia. Jadi jangan sampai kita, kalau saya ya trading saham IPO itu nggak dibatasin sama stop loss. Apalagi model cuan, model brand gitu. Kita nggak tahu ujungnya di mana gitu. Kita nggak tahu ujungnya di mana, kita nggak tahu selesainya di mana. Jadi lebih baik ya kita batasi aja. Nanti gimana Pak kalau habis di cut loss tiba-tiba naik lagi gitu kan? Ya tinggal beli lagi gitu kan. Tinggal kita pakai batas support yang sama. Kan selesai. Gitu kan. Tapi kalau gitu nanti sekuritasnya jadi kaya dong. Pak Frans jadi kaya yang suruh cut loss gitu kan. Ya enggak lah, emang saya siapa bisa kaya dari cut loss Bapak Ibu gitu kan. Kan nggak nyambung gitu. Seperti itu. Terus kalau urusannya ke size IPO, teman-teman perlu punya ekspektasi bahwa kalau yang size IPO-nya triliunan ke atas, itu sangat kecil kemungkinan untuk arah lengket. Kenapa? Karena untuk arah lengket itu kan orang harus bandar atau big player harus ngebit di arah nominal yang besar gitu kan. Ya kalau nilai emisinya triliunan, apalagi poolingnya lempar ratusan miliar triliunan, berarti kan harus ada uang triliunan yang siap nampung barang pooling itu. Plus 30% atau plus 20% harga arahnya kan. Seperti itu. Jadi kalau saham yang besar-besar, nilai emisi, jangan terlalu berekspektasi arah lengket. Seperti itu. Tapi tergantung lagi, balik lagi, siapa yang punya. Gitu kan. Kalau yang punya duitnya banyak, kayak Pak Pepe sikat terus sampai atas gitu kan. Walaupun dia nggak arah setiap hari ya, tapi naiknya berjenjang lah, tapi nggak arah setiap hari gitu. Boleh kasih closing statement nggak Pak Frans untuk menutup IG Live kita pada malam hari ini? Ini apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya lakukan ya, jadi mungkin bisa beda dari teman-teman semua gitu. Untuk saham IPO itu main jangka panjang. Jadi kalem aja, nggak usah FOMO di hari pertama, nggak usah FOMO, gimana Pak supaya saya dapat harga ARA gitu. Contoh kasus beberapa waktu lalu ada saham IPO, ARA-nya sampai 4 kali, di ARA ketiga dia bilang, gimana Pak caranya supaya saya dapat antriannya ARA gitu. Ya buat apa gitu, sahamnya udah ARA 3 kali, terus sampean mau ARA keempat mau wajib dapat barang, ya buat apa gitu. Jadi jangan FOMO, pelan-pelan aja. IPO yang benar itu biasanya mainnya long run, panjang gitu. Nggak 1-2 hari selesai. Seperti itu. Jadi jangan FOMO. Terlebih di waran, jangan FOMO gitu kan. Dan paling penting adalah segimanapun analisa kita, mau pakai analisa
bandarmologi, atau apapun nanti di market kita beli saham IPO, kita nggak akan pernah tahu 100% agenda big player-nya. Jadi pastikan pakai pengaman, dalam artian pakai stop loss. Seperti itu. Gitu aja sih paling Cik. Thank you. Itu dia professional trader yang juga founder Wiguna Investment, Franciscus Wiguna, yang udah sharing soal bahayanya FOMO saham IPO. Semoga episode kali ini membuka mata kita ya kalau trading itu perlu sabar dan teliti sebelum mengambil keputusan di market. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide keren yang perlu banget kita bahas di podcast Uang Bicara, langsung aja ya kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!